Assalamualaikum, ono Bapak mulai monai. Ketemu lagi kali ini bareng Jang Wahab dan juga dikawan oleh Pak Yus Rizal ya, budayawan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ono Bapak mulai monai, seperti biasa kita selalu berbincang-bincang mengenai budaya, nilai tradisi yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan kali ini ono Bapak mulai monai agak beda bahasanya. Tapi sebelumnya udah Bapak mulai mungkin penasaran, jangan lupa diklik di tombol subscribe kita. Jangan lupa juga di share dengan yang lainnya supaya lebih termotivasi kita untuk membuat video-video yang unik lainnya. Anda Bapak mulai ya pun. Ini Pak Yusizal, dari beberapa cerita yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, tentunya ya banyak nih ya yang namanya cerita-cerita mengenai masalah buyut atau mungkin orang-orang sakti yang ada di Kayagung ya waktu dulu. Nah di sini Jang Wahab agak penasaran dengan yang namanya buyut yang ya terkenal dengan hobi bedendang itu mas. Nah, makanya dikatakan buyut bedendang. Nah sebenarnya siapa sih sosok dia ini? Itu yang membuat penasaran. Mungkin ada Bapak mulai mana yang lain juga ya penasaran. Maka ya jawabannya dia tulis untuk Pak Ifsijal ya. Ya, sepertinya kita pada kesempatan kali ini di Wahab ya. Iya. Kalau selama ini kita banyak membahas masalah apa-apa yang kita anggap puyang, Iya. kemudian kita anggap sebagai petori dan sebagainya ya. Iya. Yang pokok bahasannya selalu berada di wilayah ibu kota kabupaten. Iya. Kayagung ya. Iya. Memang pada dasarnya di Kayagung itu ya boleh dikatakan pusat daripada segala budaya yang ada di daerah tanah Komering Ilir. Nah, kali ini kita membahas masalah keberadaan seorang tokoh perempuan ya, yang identik disebut sebagai buyut bedendang. Nah, sebenarnya buyut bedendang ini ya, ini merupakan salah satu bagian cerita-cerita dahsyat ya yang dimiliki oleh kecamatan-kecamatan lain. Dalam hal ini tepatnya Kecamatan Pampangan. Jadi buyut bedendang itu dari daerah Pampangan. Ya. Cerita dari daerah Pampangan. Iya. Oh iya. Nah, apa nih ya yang membuat dia unik sehingga ya masyarakat Pampangan sampai Kayagung, masyarakat Kayagung pun tahu dengan yang namanya buyut bedendang. Nah, keunikan itu apa ini Pak? Ya, buyut bedendang ya. Dia ini memiliki satu keunikan. Kalau cantik itu ya memang ya, yang namanya tokoh-tokoh zaman dulu kebanyakan orang-orangnya cantik ya. Luar biasa. Tapi kecantikan si buyut bedendang ini ya, dia adalah sosok perempuan yang memiliki kulit putih transparan. Maksudnya begini, saking bening warna kulitnya, kalau dia lagi menelan sesuatu atau minum ya, lewat tenggorokan bisa dilihat. Saking bening tenggorokannya atau bagian leher kan, itu air yang masuk ke tenggorokan itu kelihatan. Ini salah satu keunikan dia. Dan keunikan yang lainnya, dia ini termasuk sosok perempuan pencinta daripada unggas. Iya. Terutama burung-burung putih. Nah, beliau ini sangat mencintai dan menyayanginya. Itu yang dikatakan itu tadi ya. Iya. Bedendang tadi. Nah, sekarang dari keunikannya itu ya. Jadi pada saat dia minum atau menelan sesuatu saking bersih dan putihnya tenggorokan sampai terlihat transparan ya. Nah, tapi di sini namanya buyut, lagi-lagi kita selalu berasumsi bahwa namanya buyut di sini orang sakti. Sakti Mandraguna. Nah sekarang
kesaktian dari Buyut Bedendang itu siapa-siapa sih yang sudah pernah ditaklukkan orang-orang pendekar yang waktu itu ada? Ya. Sebenarnya pada zamannya Buyut Bedendang ini nama dia itu melejit ke permukaan masyarakat, ya, terutama masyarakat Kayagung kan. Dia ini memiliki satu ketegasan kalau dia berbicara sepatah dua patah kata. Ini ada dua alternatif perkataannya. Ada yang bisa sifatnya membunuh, ada yang sifatnya pembicaraan, katakanlah ya berbicara masalah tegur sapa. Nah, apabila dia sudah melakukan niat untuk membunuh, ya, dia tidak akan melakukan dengan gerakan-gerakan tangan atau anggota tubuh lainnya kan. Dia cukup berkata dengan mulut yang pedas, ya. Maka orang yang di hadapannya, yang diamarahinya itu akan mendapat dampak, ya. Kalau matanya melotot ke arah kepala, maka kepala orang yang di depannya itu bisa putus. Saking sadis daripada si Buyut Bedendang ini kan. Jadi senjatanya selain dari mulutnya tadi, mulutnya pedas, kenapa sih dikatakan dia bedendang itu? Nah, ini yang perlu kita ketahui kan. Kalau menurut penelitian kami pada tahun 98, ya, ini ada ungkapan-ungkapan dari masyarakat Pampangan, ya, mengatakan bahwa Buyut Bedendang itu namanya itu bukan nama Bedendang, ya, tetapi namanya itu adalah Sarimah. Nama Sarimah yang dikenal sebagai orang tercantik, ya, gadis tercantik, sehingga dia menjadi sosok rebutan para lelaki, terutama lelaki hidung belang, ya. Kemudian orang-orang yang memiliki katakanlah kedudukan dalam kelas-kelas kepangeranan, ya, kedepatian dan sebagainya. Nah, saking dia senang dengan pujian-pujian masyarakat tentang kecantikannya, maka si Buyut Sarimah ini, ya, dia mau turun ke sungai pun dia berdendang. Mau tidur pun dia berdendang, mau makan dia berdendang, saking kesenangan jiwanya itu kan. Nah, suatu waktu Buyut Sarimah terhenti berdendang dalam aktivitasnya karena insting dia mengetahui ada orang yang akan menganiayanya. Sehingga kegiatan berdendang itu diberhentikannya kan. Dia memperhatikan dari mana arah datang orang yang akan mendekatinya, yang sifatnya akan membinasakan dia. Nah, lagi-lagi ini Pak Isijal yang membuat penasaran, mungkin ada Bapak mulai sekaligus jawab ya. Itu yang namanya Buyut itu kan orang yang sudah tua. Ya. Nah, apakah memang semacam itu ya pengertiannya? Dan ya setahu Jamal memang itu, tapi terkadang yang menceritakan bahwa Buyut itu kan itu orang-orang sakti dulu, tidak harus tua, tidak harus muda, tapi yang dijelaskan oleh Pak Isijal di sini bahwa dia itu adalah seorang perempuan yang cantik jelita. Nah, berarti belum tua. Nah, sebenarnya kata-kata Buyut, ya. Buyut itu adalah silsilah penuturan daripada jenjang kekeluargaan. Ada kalanya dia masih gadis dibilang Buyut, karena pada silsilah mungkin dari sepupu-sepupu dia sudah punya cicit, punya cucung kan. Anak-anak mereka nih menutur sapakan ke dia itu Buyut. Sama dengan misalnya seperti saya sendiri kan. Kalau dalam postur usia, kemudian fisik mungkin ya memang sudah pantas dibilang bakas kan. Tetapi bakas yang cucung yang saya miliki
dari kandungan saya, dari keluarga kandung, itu baru segelintir, tetapi banyak sekali cucung-cucung di luaran. Nah, ini sesuai dengan penuturan tutur sapa daripada garis kefamilian. Nah, lalu buyut bedendang ini kenapa dia identik disebut buyut ya? Memang di samping zaman dulu, kalau yang namanya status buyut itu, kalau dia tidak memiliki sesuatu kelebihan dalam dirinya itu, dia punya satu kemujizatan ya, yang bisa dibuatnya, katakanlah kemampuan insting dia untuk melakukan sesuatu yang sifatnya baik itu mencelakai maupun membuat kebahagiaan orang lain. Itu status buyut ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa buyut bedendang ini di samping dia memiliki keperkasaan, ketajaman daripada apa yang dilontarkannya akan jadi ya, akan membuat suatu orang yang menerima katakanlah sesuatu hal yang tidak mengenakan ya. Kalau dia memandang ke leher, mungkin lehernya putus kan, saking kejam dia marahnya kan. Nah, senjata yang paling menjadi katakanlah senjata yang pamungkas lah. Iya, pamungkas bagi buyut bedendang ini kan, dia memiliki selendang. Oh, gitu. Selendang warna hitam. Ya. Nah, konon katanya selendang warna hitam inilah yang dijadikannya untuk menyelimuti burung hitam, burung putih yang dipeliharanya. Nah, karena dia menganggap dari burung putih ini ada beberapa magic yang akan mengalir ke selendang warna hitam tadi. Nah, di sini ya Pak Yesijal, bahwa ya yang namanya hukum alam ya, ada yang kuat merasa bahwa dirinya kuat, tapi ada yang lebih kuat lagi, ada yang lebih kuat lagi. Nah, sekarang siapa yang pernah ditaklukkan oleh si ini buyut bedendang, para pendekar kita ini? Pada zaman ya, buyut bedendang ini hidup berkisar antara abad ke-16 ya, 15, 16 mungkin hampir akhir kan. Nah, pada masa itu banyak sekali orang-orang jahat ya, baik jahat dia itu ingin menganiaya para perempuan, atau orang yang berniat jahat kepada dirinya sendiri lantaran orang itu tidak berhasil untuk menjadikannya istri kan. Nah, konon katanya dia pernah membunuh ya seorang figur laki-laki ya, yang datang dari pesisir Jambi. Ya, kita masih ingat yang namanya Kuala Tungkal. Kuala Tungkal ya. Kuala Tungkal di bagian wilayah dari Jambi kan. Nah, di situ hidup seorang tokoh ya, tokoh laki-laki, yang laki-laki tersebut dikabarkan orang yang doyan beristri. Dimanapun dia mendengar ada gadis cantik, pasti akan dikejarnya dan diniatkannya untuk dijadikan istrinya. Nah, lantaran dia ingin menjadikan si buyut bedendang sebagai istrinya, tapi si buyut bedendang hati kecilnya tidak menerima, namun orang tersebut menimbulkan amarah sehingga si buyut bedendang mengeluarkan pamungkasnya. Nah, terjadilah pertempuran antara buyut bedendang dengan tokoh yang datang dari Jambi tadi kan. Nah, 2 3 kali dikibaskan dengan selendang warna hitam tadi, belum terbunuh. Akhirnya dia mengeluarkan salah satu bagian daripada ilmu kebatinannya dengan merutuk, marah, mencaci, memaki dan sebagainya, sampai-sampai kata "ku potong lehermu". Tanpa disadari leher laki-laki tersebut terputus. Nah, ini salah satu tokoh dari pesisir Jambi yang pernah dibunuh. Lalu dalam masyarakat Ogan Komering Ilir sendiri, konon katanya dia pernah melakukan adu tanding dengan orang-orang yang sifatnya merampok ya. Nah, banyak sekali para perampok-perampok
yang sempat dibunuh oleh Buyut Bedendang ini. Terus yang lebih yang lebih dikenang oleh masyarakat khususnya Pampangan ya. Ya. Jadi si Buyut Bedendang Dewi itu datang ke Kayu Agung dan berdomisili di Kayu Agung memang, atau ini memang cerita rakyat Pampangan dan hidupnya di Pampangan? Dia memang hidup di Pampangan. Oh, hidup di Ya, Pampangan. ya. Ini cerita rakyat Pampangan berarti ya? Iya. Nah, Pampangan ya. hubungannya dengan masyarakat ya. Karena Buyut Bedendang ini menjadi kenangan bagi masyarakat setempat ya. Karena akibat kepribadiannya yang begitu ramah tamah, punya sifat penolong, dan dia memiliki jiwa seni yang tinggi. Ya. Biasanya kan kita kalau dalam dunia seni menari misalnya kan, kita melatih manusia-manusia untuk menari ya. Nah, tetapi dia tidak. Di samping dia menghibur diri berdendang, dari irama dendangnya ini dilatihnya beberapa burung putih peliharaannya untuk menggerakkan tubuh, sehingga burung-burung tersebut seakan-akan ikut menari dengan dendangan dia itu. Jadi kesaktian dari Buyut Bedendang itu bukan dari dendangannya, bukan ya, tapi memang ada senjata pamungkas. Salah satunya adalah selendang ya. Nah, terus kembali ke masalah berdendang tadi, mungkin sedikit Pak Isijal untuk bisa memperagakan dendangan yang dimaksud apa? Dendangan dalam cengkok dangdut atau pop? Nah, itu. Yang namanya berdendang, dia itu ini mengiramakan sesuatu ungkapan batin ya. Oh. Ya. Kalau di Kayu Agung itu ada namanya betombang. Betombang. Nah, misalnya kan, elang bangene komu, dia mendendangkan sesuatu itu kan. Nah, di sini ya pernah itu ada ungkapan pada tahun 98 itu ada syair yang dicuplik oleh tokoh masyarakat Pampangan. Saya masih ingat itu ada beberapa kata kan. Dia ini berbahasa seperti bahasa ngapu-ngapuan, bahasa pedagang begitu kan. Ngape aku nak jadi rebutan, ngape aku nak jadi rebutan. Nah, begitu dia mendengar ada isu-isu orang yang akan mempersunting dia mulai berdendang, melampiaskan kebahagiaannya. Tetapi kebahagiaan itu belum tentu diterimanya, karena dia akan melihat dengan mata batinnya sosok orang yang akan mempersuntingnya itu. Karena kata mempersunting, artinya si Buyut Bedendang itu punya keluarga kan? Kalau dalam sejarah, dia tidak ada kesan apakah sempat menikah, itu tidak ada dalam cerita. Tidak ada dalam cerita. Artinya memang sosok tumbuh dan berkembang seorang perempuan yang sakti. Jadi yang ada dan terjadi itu di Pampangan, masyarakat Pampangan. Oke, ada Bapak Molemana, ya cukup unik ya kisah ini, dan memang itu tadi ya, kalau memang benar-benar ini ditonton oleh salah satu produser film, ini luar biasa di Sumatera Selatan khususnya di Oki ya. Ini banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita rakyat yang memang benar-benar kisahnya itu ada heroik dan sebagainya, yang pastinya ya mudah-mudahan udah Bapak Molemana bisa mengambil pengalaman dari cerita ini dan bahkan bisa menggali lebih jauh dengan bisa mengangkat ini dalam sebuah kemasan cerita mungkin ya. Ada Bapak mulai mungkin sampai di situ dulu mungkin obrolan kita mengenai masalah Buyut Bedendang, dan Pak Isijal ada beberapa kata-kata terakhir untuk ada Bapak mulai mengingat kembali sejarah-sejarah masa lalu. Ya. Terutama kita informasikan untuk masyarakat Kecamatan Pampangan dan sekitarnya ya. Terimalah kehadiran daripada cerita yang mengambil dasar daripada masyarakat yang ada di daerah Pampangan ya. Mudah-mudahan kami dapat mewakili
untuk Bapak Wali Mana yang ada di Pampangan untuk mengajak, mengingatkan dan mengenal kembali ada cerita yang paling unik dari daerah Anda, yaitu Kecamatan Pampangan ya. Dan mudah-mudahan dari sisi yang sebagian kami ceritakan ini, bagi yang ingin menggarapnya untuk menjadi suatu cerita, baik itu tertulis maupun secara difilmkan ya, dapat Anda menghubungi kami secara langsung untuk konsultasi masalah keberadaan dan kebenaran cerita itu yang sebenarnya. Wah, luar biasa Bapak Mauly Mana. Mungkin sampai di situ dulu obrolan kita, dan yang kita harapkan Bapak Mauly Mana setelah menonton video ini, ya kali ada video-video yang lain yang Bapak Mauly Mana bisa terima dan bisa disaksikan untuk Bapak Mauly Mana. Kalau itu kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.